Sekolah Penerbangan TNI AU atau Sekbang merupakan pusat pendidikan calon penerbang muda yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Sekbang merupakan tempat pendidikan dasar kecabangan yang bertujuan untuk mencetak perwira penerbang TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara guna mengawaki alat utama sistem senjata TNI AU. Sekolah penerbang yang bernaung di bawah Wing Pendidikan Terbang Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, para calon penerbang digembleng untuk menjadi pilot yang handal mengendalikan pesawat yang dimiliki oleh TNI AU. Tak hanya pria, calon penerbang wanita juga memiliki kesetaraan untuk menjadi pilot. Dua penerbang wanita ini diantaranya adalah Letda Anissa Amalia Octavia dan Letda Mega Koftiana. Mega dan Anissa adalah 2 dari 12 taruni AAU angkatan pertama yang lolos seleksi Sekbang. Mereka masuk AAU tahun 2013 dan dilantik pada 2017 oleh KSAU Marsikal TNI Hadi Cahyanto, yaitu sebanyak 117 perwira muda. Setelah terpilih di antara rekan-rekannya, Mega dan Anissa pun menjalani serangkaian pendidikan dan pemantapan, termasuk menjalani pendidikan keperwiraan. Dan setelah tahapan demi tahapan dilalui, mereka akhirnya lulus dan berhak atas brevet penerbangan dengan ditandai upacara yang dikenal dengan Wing Day Penerbang. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Sepertinya tidak lama lagi ya TNI AU akan mengukir sejarah baru dengan memiliki penerbang tempur wanita pertama. Hal ini juga sebagai salah satu tuntutan akan emansipasi dan persamaan gender di tubuh TNI AU, Nina. Benar, dan biar lebih jelasnya lagi nih gimana sih para penerbang ataupun taruni ini dididik dan digembleng. Sudah ada di studio kita, sudah hadir bersama ada Bapak TNI Diah Yunanari sebagai Wakil Asisten Personel Waspres Kasau ya Pak. Ya, juga Halo, sudah Pak. hadir. Halo Pak Yuda, hadir juga Sri Kandi penerbang Angkatan Udara, taruni juga ada Taruna Angkatan Udara juga, selamat datang di Good Afternoon. Ada Mbak Anissa dari Sekbang ya, juga dari Mbak Mega, dan juga dari Akademi Angkatan Udara, ada Mbak Elsa dan juga Mas Nova. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Langsung nanya nih, sama Pak Yuda dulu kali ya. Pak, mulai kapan sih silakan. TNI Angkatan Udara ini mulai merekrut penerbang wanita gitu untuk menjadi taruninya? Kalau sejarahnya penerbang wanita Angkatan Udara pertama itu tahun 1964 lulus pertama itu. Karena tahun 1963 itu pertama kali TNI AU merekrut wanita Angkatan Udara. Terus dia ada 30 orang. Kemudian diseleksi untuk masuk sekolah penerbang ada 3 orang. Tapi yang lulus cuma 2 orang. Letda waktu itu Letda Lulu sama Letda Herdini. Itu tahun 64. Itu yang pertama. Oh, itu yang pertama. Ya. Kalau misalnya ada perbedaan treatment nggak sih Pak antara mendidik penerbang wanita dan juga pria? Kalau treatment untuk sekolah penerbang sama ya, saya kira, karena kan pesawat itu nggak kenal gender. Yang mengendalikannya itu laki apa perempuan dia nggak tahu. Tapi menerbangkan pesawat itu ada standar operasional prosedurnya, gitu. Disesuaikan dengan karakteristik pesawatnya, bukan disesuaikan dengan karakteristik gender yang akan mengendalikannya, enggak. Gitu. Tadi kan sempat disebut angkatan pertama nih Pak, ini apakah memang baru ada Sekbang ini atau gimana masih angkatan pertama taruni-taruni ini? Kalau taruni baru sekarang. Oh, baru sekarang ya? Ya, karena taruni memang baru direkrut, AU merekrut taruni tahun 2013. Tapi sebelum mereka ini sudah ada juga penerbang-penerbang wara. Setelah yang pertama itu ada batch kedua tahun 1982. Itu ada 2 orang, Mbak Hermentasi sama Mbak Sulastri Baso. Kemudian tahun 85 kita menghasilkan 5 orang penerbang wanita juga. Kemudian 2007 menghasilkan 2 penerbang wanita juga yang sekarang jadi instruktur di Adi Sucipto mengajari mereka ini. Dan ini yang ke-5 ya, yang ke-5, batch ke-5, 2 orang. Nah, saya tuh sempat penasaran ya, kan kalau film Captain Marvel itu kan sebenarnya baru ada tahun-tahun ini kan ya. Mungkin apakah mereka terinspirasi atau enggak juga ternyata, karena mereka duluan nih. Nah, Mbak Anissa sama Mega nih, kenapa sih terinspirasi akhirnya mau jadi penerbang Angkatan Udara nih? Mungkin dari Mbak Mega dulu kali ya. Kalau pertamanya sih dari awal dulu saya lulus SMA, kan saya daftar ikut Taruna Akademi Angkatan Udara. Nah, awalnya saya juga nggak kepikiran kalau Taruna Akademi Angkatan Udara itu proyeksi utamanya tuh buat jadi penerbang. Nah, saya daftar TNI AU, kemudian karena background keluarga besar saya juga bukan dari Angkatan Udara, jadi saya belum ada gambaran kalau TNI AU untuk
proyeksi utamanya itu jadi penerbang. Nah, namun setelah ikut pendidikan, ikut tes segala macam, ya dari Allah ngasih kesempatan buat saya sama Anissa gabung di Sekolah Penerbang TNI AU. Kalau dari Mbak Anissa sendiri seperti apa? Sebenarnya saya tidak pernah terpikir untuk menjadi penerbang, soalnya saya sendiri takut ketinggian. Nah, Ini yang unik sih. kok bisa gitu ya? Iya, Akhirnya? dari keluarga saya semuanya takut ketinggian. Gitu. Tapi karena kita lulusan Akademi Angkatan Udara dan wajib untuk tes masuk penerbang, dan saya dengan Mega terpilih, jadi dan saya mengingat saya tentara harus profesional, siap tidak siap harus siap, mau tidak mau harus mau. Ya udah saya coba dan awalnya sih gimana ya? Deg-degan. Enggak. Takut banget gitu. Semuanya tuh kaku. Tapi lama-lama setelah bergulir, latihan-latihan, saya malah jadi tertarik untuk menjadi penerbang fighter. Oke, kan sekarang Mbak Anissa sama Mbak Mega ini terpilih 12 taruni ya. Sebenarnya ada berapa sih, berapa banyak calon penerbang wanita yang waktu itu ikut seleksi? Jadi pesaingnya lah waktu itu jadi seleksi bareng itu. Iya. Waktu kami itu waktu tes seleksi sekbang, kan kami satu taruni angkatan pertama kan kami ada 12 orang. Dan semua siswa, dari semua taruna itu wajib ikut tes seleksi sekbang. Jadi 12 taruni semuanya ikut juga. Oke. Mau tanya deh, Mak, kalau hambatannya apa sih untuk jadi dari awal mulai ikut akademi sekarang jadi sekbang itu, apakah emang awalnya untuk mengatasi latihan fisiknya, terus mengatasi mualnya terbang, apakah kan itu terbang kan nggak sembarangan kan? Itu ada nggak kendala-kendala seperti itu? Kalau kendala seperti itu mungkin semua orang yang baru pertama kali kenal terbang mungkin mengalami hal yang sama ya. Akhirnya butuh berapa lama untuk bisa terbiasa gitu? Kalau terbiasa dengan adanya pembinaan, terus habis itu latihan segala macam, kita bisa bareng sama yang cowok juga. Yang cowoknya bisa, saya juga bisa sama Anissa berdua. Oke, kalau misalnya Mbak Mega, Mbak Anissa nih pengennya nih sekarang bawa pesawat apa? Tapi lagi mikir nih. Jangan jawab dulu ya. Nah, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Mbak Mega dan Mbak Anissa, dan juga ada dari dua taruna-taruni dari dari Akademi Angkatan Darat. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Good Afternoon. Ya, masih di Good Afternoon. Tadi kita masih punya pertanyaan yang belum terselesaikan ya, Mbak. Sudah dipikirin belum nih, Mbak jadi Anissa, sebenarnya Mbak Mega? punya impian bawa pesawat apa sih, Mbak Anissa dan juga Mbak Mega? Siapa dulu? Terserah, yang punya duluan aja. Ya. Kalau saya pinginnya Tucano. Tucano pesawat tempur ya? Iya. Oke, kalau Mbak Mega? Kalau saya diberi kesempatan dan dibolehkan, saya pengen pesawat presiden Boeing. Boeing. Oke Pak, saya penasaran nih jadi nih Pak Yuda, kalau misalnya ada Boeing, yang satu pesawat tempur gitu ya. Untuk pesawat tempur sendiri, banyak pasti yang ingin gitu membawa pesawat tempur. Ada kriteria khusus nggak sih Pak? Kriteria khususnya Penempatannya. yang jelas pesawat tempur itu harus, yang terbang di pesawat tempur harus tahan G. G itu artinya kalau Mbak sama Mas Panji, Mas Anjana, Mbak Anjana itu duduk seperti ini menahan G 1 G. Tapi kalau terbang itu bisa sampai 6-7 G. Jadi kita menahan 6-7 kali dari berat tubuh kita sendiri. Itu. Jadi kalau nggak kuat G, nanti kan terkena G kayak gitu, darah itu turun. Itu bisa menyebabkan blackout. Pingsan sesaat. Kalau terbang 1 detik berapa jauh, berapa kilometer, nah itu. Itu bahayanya. Mungkin itu yang paling spesifik itu. Sekarang kita mau nanya nih sama yang di belakang, yang masih di akademi nih, Mbak Elsa. Gimana pengalamannya masuk akademi angkatan darat? Ini angkatan udah tahun keempat ya? Udah mau lulus ya? Tahun keempat sudah mau lulus. Nah, pengalamannya gimana nih, Mbak? Kenapa mau jadi akhirnya masuk akademi angkatan darat? Dulu untuk letting kami, Wearping 2015, kami pendaftarannya berbeda dengan senior seperti Kak Mega dan Kak Anissa. Karena untuk kami dulu pendaftarannya dari Akademi TNI, jadi kami dites tidak bisa memilih matra yang kami inginkan. Jadi berdasarkan hasil psikologi yang kami tempuh selama tes. Jadi ada juga yang memilih Angkatan Darat, masuknya ke Angkatan Laut. Tapi kalau dulu saya dari awal sudah memilih Angkatan Udara. Kenapa akhirnya? Karena Milih Angkatan Udara? Ada idola kah? Apakah ini mengidolakan Mbak Mega atau Mbak Anissa nih? dulu dari SMA memang saya
pingin masuk angkatan dan memang waktu dari awal sudah pingin daftar angkatan udara karena dari dulu saya pingin jadi penerbang. Terbang apa? Pesawat apa? Pesawat tempur. Pesawat tempur. Kece Banyak juga yang ya. punya pesawat tempur nih. Tempur. Kita bergeser ke yang Mas Nah, ini Nova. nih. Nah, Mas, gimana nih rasanya sekarang kan akan bersaing dengan para wanita-wanita nih Taruni. Ada apa ya? Ada Taruni juga, Ada nggak cuma Taruni Taruni juga. tapi ada Taruni juga nih. Ada ini nggak sih rasa takut atau enggak? Gimana nih sekarang? Kalau dari saya misalnya persaingan itu kan Taruna-Taruni memang beda gender. Tapi untuk walaupun beda gender itu kita untuk karir kedepannya kita masih kayak usaha masing-masing. Nggak ada kayak perbedaan diutamakan yang Taruni atau diutamakan yang laki-laki. Jadi menurut kualitas masing-masing. Tapi kayaknya kalau semenjak ada Taruni kayak mukanya Mas Noval cerah gitu ya. Ada ini nggak sih Mas? Ada aturan cinlok-cinlokan nggak sih di akademi? Kalau di akademi sendiri itu kita ada ini Mas namanya pedoman ya. Kayak namanya Perduktar dan Persustar. Peraturan Hidup Taruna dan Peraturan Khusus Taruna. Di situ tertulis kalau selama pendidikan taruna-taruna itu tidak boleh berpacaran. Oh, benar nggak boleh berpacaran. Nah, ini kan sekarang udah tahun keempat kan ya. Pengalaman Marika apa sih selama menjadi taruna ataupun taruni di Akademi Angkatan Udara dan mengayomi anak-anak juniornya gitu loh, ibarat. Terutama yang taruni. Sebagai Mas Noval dulu deh, untuk mengayomi taruni-taruni mudanya gimana juniornya? Pola pembinaannya. Iya, boleh. Pola pembinaan. Apa yang beda dengan dengan membina yang taruna-tarunanya? Kalau pola pembinaan menurut saya sama aja ya Mas ya. Mau dari kita membina yang perempuan atau yang laki-laki, sebenarnya kuncinya satu, kita ngasih contoh nih. Jadi misalnya kita nuntut sesuatu ke junior-junior kita, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Sebelum itu kita harus seperti itu dulu. Justru walaupun kita nggak nyuruh, misalnya kita sudah seperti itu, bisa-bisa adanya tanpa disuruh sudah niru sendiri. Jadi sebagai panutan gitu. Kalau Mbak Elsa, ada pengalaman apa yang tak terlupakan dari akademi ini? Kalau Yang nggak pengen cepet-cepet lulus deh, pengen tetap di akademi dulu, gitu ada nggak? kalau diceritakan satu-satu banyak sekali pengalaman yang sudah didapat. Salah satu Mbak yang salah satu paling yang nggak diingat. terlupakan nih. Mungkin pengalaman waktu terjun. Oh, kenapa? Bisa diceritain nggak Mbak? Dikit aja. Karena kan dulu saya mikir waktu saya masih SMA lihat video-video terjun itu kayaknya ngeri banget loncat dari pesawat kayak gitu. Terus ternyata kebetulan setelah saya daftar dan saya diterima di Akademi Angkatan Udara. Karena salah satu kualifikasi yang harus ditempuh Taruna AU adalah terjun para, dan walaupun Taruna tetap harus menempuh sama kualifikasinya 7 kali terjun. Awalnya mungkin saya takut, tapi setelah mengikuti serangkaian latihan yang diberikan, salah satu pengalaman yang tidak terlupakan adalah terjun para. Nah itu biasanya tuh juga pengen banget kalau di film-film tuh terjun dari pesawat tuh rasanya seru Terjun banget. aja. Karena mau nggak mau harus loncat, kalau nggak didorong. Itu kayaknya seru ya jadi senior. Mau turun nggak? Dorong. Jadi Pak, saya mau nanya nih Pak Yuda, kalau untuk menjadi persyaratannya mau masuk Akademi AU ataupun untuk menembus ke Sekbang, apa harus disiapin sih persyaratannya? Ya, yang paling penting itu kesehatan. Ya, jadi kalau memang adik-adik yang sekarang masih di SMA mau berminat masuk Angkatan Udara, yang jelas kesehatan tolong dijaga. Di setahun sebelumnya laksanakan medical check up. Nanti kalau ada kekurangannya diperbaiki. Tentunya juga akademisnya juga harus ditingkatkan. Jangan sampai nanti nilainya ada merah, susah itu kalau kayak gitu. Nah itu latihan fisik juga, dilatih fisiknya, karena taruna ini kan tuntutannya tanggap, tanggon, dan terengginas. Tanggap itu artinya daya tanggap ya bagus, tanggon sikapnya, kepribadiannya harus bagus, terengginas fisiknya juga harus bagus. Itu tuntutan mereka di AU. Kalau batas umurnya sendiri Pak, ada nggak? 22 tahun Mas. Kita udah lewat nah. Udah lewat sih. Berarti, tapi Kalau kacamata nanti nggak mungkin Nggak ya? apa-apa, Kalau nanti, kacamata nggak mungkin minus nanti gitu ya, Pak? bisa dapat taruni. Oh, itu tuh. nah itu syarat menjadi pasangan pendamping taruna atau taruni gimana? Ada nggak? Hah? Harus tahan banting. Harus tahan mental ya, karena Kalau mereka mereka siap terjun. terbang bagaimana coba? Iya benar-benar. Iya sih. Tuh, jadi dengerin Harus ya, biasa Standby pasrah sana. kayaknya. yang mau jadi pasangannya para lulusan dari Akademi Angkatan Udara ini harus siap mental, siap banting, tahan banting, karena mereka siap terjun, siap membawa tamu dan makanya. siap ditinggal kemana-mana terus ya. Tapi di siap situ terbang. lah mereka Batin sih saling itu. selalu saling merindukan jadi. Oh, Jadi itu Nji, kenapa
Kenapa banyak yang mau jadi pendamping TNI itu? Karena seperti itu ternyata. Aku dibawa terbang aja deh Mas Yuda. Oke, terima kasih Pak Yuda udah hadir, Mbak sama-sama. Anissa, Mbak Iya, Mega. sama-sama. Mas Novel sama. udah Iya, hadir di makasih sini. sudah hadir di sini menyempatkan waktu sharing dan semoga ini setelah mendengar cerita dari Ya. TNI AU ini Menjadi inspirasi Jadi buat inspirasi. semuanya juga untuk masuk, terutama buat taruni-taruni jangan takut lagi untuk terbang karena ada contohnya nih mereka malah justru mau penerbang pesawat tempur bahkan ya udah kayak Kapten Marvel tuh. benar dan tadi Keren tapi banget. kuncinya kalau mau masuk harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan sama jaga ini. Jaga hati. Apalagi mas mohon maaf nih, Ya, boleh. apalagi generasi milenial sekarang kan senang dengan perkembangan IT dan macam-macam. Ya. Terus terang, alutsista perang yang paling cepat perkembangan teknologinya itu alutsista udara. Jadi untuk generasi muda yang senang dengan kemajuan teknologi ya, mari bergabung dengan. Nah, itu lah. Kode Mari keras bergabung. tuh. Jadi kalau misalnya yang IT, Ya. jago IT gitu Ya. ya, silahkan bergabung dengan TNI. Alright, terima kasih ya Pak Terima buat kasih. semuanya.